Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Pijatan ini bertujuan untuk pelemasan atau relaksasi otot, dan yang kedua melancarkan peredaran darah dan hormon serta mengusir asam laktat yang terdapat pada seluruh kaki. Perlu diketahui bahwa asam laktat itu adalah biang keladi kecapean. Jadi kalau tubuh kelebihan asam laktat maka akan terasa pegal-pegal, kaku, dan bisa mengakibatkan demam. Oleh karena itu asam laktat harus kita usir dari seluruh tubuh kita, yang nantinya akan dibuang melalui saluran-saluran sekresi atau pembuangan. Dan asam laktat ini tidak bisa dikeluarkan dengan menggunakan obat-obatan ya. Jadi harus dikeluarkan dengan cara beristirahat yang cukup atau dengan sistem terapi pijat urut ini, di mana di dalam sistem terapi pijat urut ini seluruh tubuh dioles dengan minyak dan dipijat ya secara merata dan tidak ada yang terlewatkan. Dipastikan tidak ada yang terlewatkan sehingga pemijatan benar-benar efektif. Ini yang membedakan antara pijat biasa dan sistem terapi pijat urut. Kemudian setelah kaki kiri kita pijat ya, kita lipat 90 derajat dan dipijat lagi sehingga benar-benar pemijatan ini efektif ya, tidak ada yang terlewatkan. Dan pada telapak kaki ya, kita beri pijat refleksi. Hal ini bermanfaat untuk menormalkan semua organ tubuh ya, mulai dari paru-paru, ginjal, jantung, mata, dan sebagainya ya, dan distimulasi di telapak kaki ini ya, karena di telapak kaki ini terdapat banyak ujung saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita ya. Caranya telapak kaki dipijat-pijat, jari dipijat sambil ditarik, dan sela-sela jari ya itu dipijat-pijat. Kemudian setelah itu kita lanjut ya, kaki kiri kita lipat ya dan kita pijat lagi. Dan setelah kaki kiri selesai dipijat ya, dilanjut dengan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri ya. Kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya, secara berulang-ulang, di mana alurnya, arahnya itu dari bawah menuju ke atas ya, sehingga diperoleh tubuh yang lemes ya, rileks, peredaran darah nantinya juga akan lancar,
sehingga otomatis metabolisme juga menjadi sempurna ya. Karena kalau peredaran darah lancar, metabolisme bisa sempurna. Ini adalah aset yang penting ya untuk kesehatan tubuh secara umum ya. Di samping itu ya, pijatan ini juga merupakan upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit, karena minyak yang dipakai ini adalah minyak zaitun yang banyak kaya akan vitamin yang sangat dibutuhkan untuk kulit. Dan di samping itu pula merupakan sarana pembersihan kulit ya. Jadi kalau kulit itu kotor, itu bisa dibersihkan dengan gosokan terapi pijat urut ini ya. Caranya seperti ini ya, dipijat terus ya, alurnya tetap sama dari bawah ke atas secara berulang-ulang sehingga kaki menjadi lemas ya, tidak kaku, dan yang terpenting asam laktat ya bisa terusir dari khususnya daerah kaki ini ya. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan kita lipat masih dalam posisi tengkurap ya. Kemudian dipijat lagi untuk mengintensifkan ya pemijatan. Dan sama telapak kaki juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, telapak kaki kita pijat-pijat ya pada titik-titik tertentu ya, dimana ini ada diagramnya ya, sehingga bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita, sehingga apabila organ tubuh kita itu mengalami kelainan bisa dikontrol dan bahkan bisa disembuhkan dari sini ya, sehingga seluruh organ tubuh kita bisa normal kembali dengan pijatan refleksi ini ya. Caranya ya, telapak kaki kita pijat ya pada titik-titik tertentu, dan jari kita pijat sambil kita tarik-tarik, dan sela-sela jari ya juga kita pijat lagi ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dan dipijat lagi sambil di treatment seperti ini ya. Kemudian setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersamaan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tujuannya sama, hanya untuk memastikan ya bahwa pemijatan ini benar-benar sempurna, tidak ada yang terlewatkan, khususnya pada daerah kaki ya. Nah, setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan treatment seperti ini. Setelah selesai pemijatan kaki, kita naik ke atas ke bagian pantat. Pantat atau bokong kita pijat. Hal ini akan terasa enak sekali pemijatan ini. Gunanya sama untuk mengusir asam laktat, merelaksasi otot
yang ada di pantat ya. Dan sebagai upaya untuk pengusiran asam laktat, jadi lanjutan dari asam laktat dari kaki kita lari ke pantat, dan pantat juga kita usir, dan bahkan nanti seluruh tubuh ya. Kita pijat secara berulang-ulang ya, dan pemijatan itu harus terukur dan dikonfirmasi. Apabila dirasa pemijatan ini kurang kuat ya, kita bisa menggunakan siku tangan kita dengan cara tangan kita lipat 90 derajat dan kita tekankan pada daerah permukaan pantatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, sehingga akan lebih efektif ya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi harus dikonfirmasi. Ada yang suka dengan pemijatan ringan, sedang, dan bahkan suka yang keras ya. Itu masing-masing orang itu berbeda-beda. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, dari pinggang sampai punggung kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat. Kita tarik dari bawah sampai ke atas ya, ke punggung. Hal ini akan memberikan rasa enak ya. Jangan lupa bahwa di seputar pinggang sampai punggung terdapat tulang belakang, di mana perlu ya, sangat perlu kita pijat refleksi juga, karena di area situ banyak saraf dan sebagai sumber produksi sel darah merah juga ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Mungkin pemijatan ini dirasa tabu ya, tapi ya, kalau dilihat dari manfaatnya ini sangat luar biasa bila dibanding dengan pijatan yang lain ya. Terasa tabu karena harus melepas pakaian dan memijat rata ya seluruh tubuh. Apabila dirasa kurang kuat ya pemijatan daerah pinggang sampai punggung tersebut, maka kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita pijat-pijat ya, kita tekan ya. Dan setelah itu ya, tangan kiri ya, kita lipat ke belakang dan kita pijat pangkal tangan ya. Ada pangkal tangan. Sehingga akan memberikan sensasi enak dan rileks ya. Dan juga dilanjut pada tangan pangkal sebelah kanan ya, seperti dalam posisi istirahat, kemudian kita berikan relaksasi semacam ini. Jangan lupa di sekitar punggung kita berikan pemijatan, karena di situ biasanya banyak keluhan ya, mulai dari kemeng, pegel, dan mungkin linu-linu ya ada di situ. Dan setelah itu ya, si terapis memposisikan di atas kepala pasien dan memijat dari atas kepala. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
gunanya untuk lebih mengefektifkan pemijatan ya. Jadi nantinya pemijatan ini tidak akan berkurang ya. Kemudian setelah itu dilanjut pada daerah kepala. Caranya ya, bagian leher ya, bagian belakang itu kita pijat lembut dan terukur, mengingat di daerah itu banyak saraf ya, simbol saraf, dan di depannya itu ada trakea ya, saluran pernapasan, maka harus terukur dan hati-hati. Kemudian rambut kita tarik-tarik ya, rambut kita tarik-tarik, untuk telinga juga kita tarik. Ini gunanya untuk menstimulasi ya, menstimulasi saraf yang ada di kepala ya. Caranya seperti yang Anda lihat ini, baik kepala dalam posisi lurus ya, maupun miring ke kiri dan miring ke kanan. Pemijatan di kepala ini khususnya untuk mengatasi sakit kepala ya, migrain, pening-pening, dan vertigo. Nggak bisa sembuh dari pijatan yang seperti ini ya. Silakan coba apabila Anda mengalami vertigo ya. Kedua telinga kita tarik ya, ditarik, nanti akan mengurangi dan bahkan bisa menyembuhkan keluhan vertigo Anda. Kemudian setelah pemijatan kepala, kita lanjut pada tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap, tangan kiri kita pijat ya. Dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang untuk memberikan relaksasi ya pada bagian tangan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan jangan lupa kita berikan pijatan refleksi pada daerah telapak tangan, karena di telapak tangan itu juga banyak simbol saraf ya, dan seluruh organ bisa kita kendalikan dari telapak tangan tersebut, tentu saja dengan cara memijat pada titik-titik tertentu ya. Caranya telapak tangan dipijat ya pada titik-titik tertentu, jari-jari kita tarik dan sambil kita pijat, serta sela-sela jari kita pijat. Ini akan memberikan sensasi enak yang luar biasa, namun harus hati-hati karena yang mengalami keluhan biasanya tangan, dipijat tangan itu akan sakit dan akan merambat ke organ tertentu ya. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke belakang dan dipijat. Setelah itu dilanjut pada tangan sebelah kanan. Tangan kanan dipijat ya secara berulang-ulang. Caranya sama seperti pada tangan kiri ya. Kita pijat dari pangkal tangan sampai pangkal lengan ya. Dan agak sedikit kita tarik. Sedikit kita tarik ya. Dan telapak tangan kita berikan pijat refleksi. Telapak tangan kita pijat pada titik-titik tertentu dan jari-jari tangan ditarik sambil dipijat serta sela-sela jari dipijat ya. Dan setelah dirasa cukup, sama seperti pada tangan kiri ya, tangan kanan kita lipat ke belakang seperti dalam posisi istirahat di tempat kalau dalam barisan ya.
kemudian kita pijat pangkal tangan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak sekali. Kemudian setelah itu kita lanjut pada posisi telentang. Kalau tadi posisi tengkurap, sekarang posisi telentang. Caranya, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat ya pada video kali ini, dan setelah itu kita tarik ke atas dan dipijat lagi. Hal ini untuk memudahkan ya dalam pemijatan, sehingga benar-benar pemijatan ini efektif, tidak ada yang menghalangi ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan ya, dan kita beri treatment semacam ini. Ini untuk mengolahragakan dan untuk melemaskan otot dan sendi ya. Bagi yang suka berolahraga, hal ini tidak aneh lagi dan tidak asing lagi ya Kak. Setelah itu kita lanjut pada kaki yang sebelah kiri. Dalam posisi telentang, pangkal kaki sampai ke pangkal paha kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat. Dan dari sebagian kaki itu ya, kita bisa ngecek apakah pinggang kita bermasalah atau tidak. Dan setelah itu sama seperti pada kaki kanan ya, kaki kiri juga kita angkat ya. Kita pijat lagi, tujuannya sama, untuk lebih mengefektifkan pemijatannya. Jadi dengan seperti itu pergerakannya akan lebih bebas ya. Dan kita treatment semacam itu. Nah, caranya seperti ini. Masih dalam posisi telentang ya. Apabila kaki kiri selesai dipijat, maka kita pijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha kita berikan pijatan ya. Bagian pangkal paha agak ditekan-tekan ya, biasanya akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu kedua kaki kita angkat dan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan ya, termasuk kaki, bokong, dan pinggang ya, secara otomatis ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, kita lakukan ya kurang lebih 3 kali atau lebih dari itu juga silakan, tidak apa-apa. Yang penting pemijatan ini efektif ya. Kemudian setelah pemijatan bagian kaki ya selesai, kita lakukan pijat perut. Yang perlu ya diperhatikan, di dalam rongga perut ini banyak organ yang vital ya dan sensitif. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut. Pesan saya, jangan memijat perut apabila tidak terdapat kelainan ya. Misalkan kan perubahan dalam posisi perut dan sebagainya ya. Di samping itu, pijatan perut bisa digunakan sebagai upaya diet ya, agar perut tidak gendut ya. Bisa diterapi dengan sistem terapi pijat urut ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Jadi benar-benar ya, semua tubuh nanti akan menjadi lemas ya, dan asam laktat juga akan terusir ya. Otomatis asam laktat akan terusir ya.
dan akan dibuang melalui saluran pembuangan. Mungkin Anda akan menambahkan ya dari sesi ulasan saya, atau hanya sekedar bertanya, silakan ya tulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya, agar komen Anda itu tidak akan dihapus oleh YouTube sendiri. Maka nanti akan saya tanggapi, dan sekaligus apabila ada masukan yang baru akan saya menggenapi ilmu saya ya. Kemudian setelah perut selesai, kita lanjut ke pijatan seputar wilayah dada. Caranya ya, tangan ya, kedua tangan terlentang dan dipijat pada pangkal tangan ya. Ini akan memberikan sensasi luar biasa. Setelah itu kita urut ya, dari pangkal tangan sampai ke telapak tangan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan jangan lupa di daerah lengan itu ya, sambil kita tekan-tekan, karena di situ biasanya capek-capek ya, emeng, sering kram. Biasanya kalau sering kram itu salah satunya indikasi bahwa peredaran darah kurang lancar ya. Dan setelah pijatan sekitar wilayah dada selesai, kita lanjut pada pijatan kepala. Caranya ya, dari atas alis itu ya, kita pijat, kita tarik ke atas ya, sampai pelipis ke kiri kanan, dan rambut kita tarik, telinga kita tarik ya, dan di belakang telinga kita berikan pijatan lembut ya. Kemudian setelah itu miring kiri ya, kepala miring kiri, miring kanan, kita pijat sebelah kiri kanannya ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Silakan dicoba pada pasangan Anda, sehingga nanti Anda akan mendapatkan pujian tersendiri dari pasangan Anda ya, dan merupakan tanda nyata cinta kasih Anda kepada pasangan Anda, sehingga Anda akan lebih dikasihi oleh pasangan Anda. Kemudian ya, dalam posisi terlentang tersebut ya, punggung ya, kita pijat seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Silakan dicoba saja. Setelah selesai ya, kita lanjut ke pijatan tangan ya. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang ya. Tangan kanan kita pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan, dan telapak tangan kita berikan pijatan refleksi pada titik-titik tertentu ya. Telapak tangan kita tekan-tekan, jari kita tarik sambil kita pijat, dan sela-sela jari kita pijat lagi ya. Biasanya sela-sela jari itu kalau misalkan ada organ yang mengalami kelainan akan terasa sakit ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tangan kita lipat ya. Kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal tangan. Demikian juga kita lakukan pada tangan yang sebelah kiri ya, pada posisi telentang.
Dan yang perlu diperhatikan setelah pijatan ini biasanya ada keluhan ya, sering buang air kecil, mindset, tidur terlalu lelap ya, bahkan badan malah sakit semua. Itu tidak ada masalah apa-apa dan tidak perlu diobati karena itu adalah masa detoksifikasi ya, pengeluaran racun yang ada di dalam tubuh kita dan merupakan proses healing ya, proses penyembuhan apabila utamanya Anda menderita penyakit ya. Jadi tidak usah khawatir dan tidak perlu diobati ya. Nanti selang 1 hari 2 hari begitu biasanya akan hilang sendiri ya, hilang sendiri. Kemudian setelah itu tubuh kita angkat untuk memberikan efek kesetimbangan ya. Nah ini letaknya ya, kalau misalkan si terapis wanita itu kemungkinan tidak kuat ngangkat ya, makanya kebanyakan laki-laki ya, termasuk saya ini. Setelah itu masih dalam posisi telentang, kita miringkan ya, miring kiri miring kanan, kita pijat bagian pangkal lengan ya, pangkal lengan, entong-entong kalau bahasa Jawanya, terus bagian perut tapi bagian samping ya, dilanjut ke bagian pantat ya, bagian pantat, terus kaki ya, kaki. Hal ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan pemijatan, bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian kita treatment semacam ini, kaki kita tarik ke depan gitu ya, dan kita pijat ya. Dan kedua kaki ya, kita treatment semacam ini dan kita tekan lagi dan dilanjut pada posisi sebaliknya ya. Jadi tadi kan miring kiri miring kanan, sama caranya. Kali ini sekali lagi digunakan untuk lebih mengefektifkan pemijatan karena upaya pembersihan asam laktat tadi, maka benar-benar asam laktat akan keluar ya dan terusir dari tubuh. Akumulasi tadi akan terurai dan keluar dari dalam tubuh ya. Karena ya itu tadi, karena kelebihan asam laktat bisa mengakibatkan rasa capek, pegel dan sampai demam ya. Dan setelah itu kita lanjut pada proses berikutnya, langkah berikutnya yaitu dalam posisi duduk. Caranya ya, di pundak kita beri pijatan sampai ke bawah pinggang ya, sampai ke kepala. Karena seperti yang Anda lihat pada video ini, sampai kepala ya, rambut kita tarik, telinga kita jewer, kita tarik ya, sama. Dan setelah itu kita berikan treatment semacam ini ya. Ini untuk mengolahragakan dan melemaskan ya pinggang ya, sampai punggung. Nah saya kira proses pijatan ini sudah selesai dan saya akhiri sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.